regulasi terbaru serta RC yang mungkin buat teman-teman adalah RC dengan look yang baru ya, bukan hanya sekedar performan, bukan hanya sekedar regulasinya yang baru, tetapi tampilannya ini RC yang benar-benar nampak aneh. Dan mungkin buat teman-teman yang belum pernah lihat RC apa ini ya model kayak gini. Nah, ini teman-teman, kita akan bahas tentang RC dari Dewan RC X RC RFC. Artinya Dewan RC sudah menggandeng resmi untuk model RC FRC yang nanti akan dikompetisikan di ajang RC RFC. Nah, buat teman-teman yang belum tahu tentang RC RFC, sebenarnya kita sudah ketinggalan nih jauh-jauh dari sebelumnya. Karena di Asia sana untuk regulasi atau aturan main seluruh negara-negara Asia, termasuk dari Malaysia, Singapura, Vietnam, Kamboja, Brunei Darussalam juga termasuk yang sering diselenggarakan bertempatan di Malaysia, itu sudah menggunakan regulasinya versi Asia nih. Mereka mengikuti ajang dari Rainforest Challenge. Mobil 1:1 off-roadnya di ajang olahraga ekstrim kelima. Jadi ekstrim kelima itu maksudnya olahraga ekstrim paling ekstrim untuk off-road yang tingkatannya itu paling sulit nomor 5. Nah, di ajang RC-nya itu ada RC RFC, jadi Radio Control Rainforest Challenge yang sudah diikuti banyak negara Asia. Dan Indonesia sepertinya ketinggalan zaman karena di ajang tersebut kita sering vakum. Tidak ada yang mengajukan atau tidak ada perwakilan dari Indonesia untuk mengikuti ajang RC RFC. Dan kali ini teman-teman, di tahun 2025 Indonesia sudah mulai beranjak untuk mengikuti ajang tersebut, diwakili oleh beberapa tim dari Indonesia yang masuk ke sana. Dan di 2026 ini nanti di bulan Oktober Indonesia berkesempatan sebagai tuan rumah nih untuk ajang RC RFC-nya. Buat teman-teman yang mau mengikuti RC RFC ini wajib nih untuk melihat video ini dari awal sampai akhir, gimana nanti keseruan RC RFC, gimana nanti standar-standar kitnya, karena standar-standar kitnya itu berbeda jauh dengan kompetisi dari IOF, Indonesia Off-Road Federation. Buat teman-teman yang pengen tahu lebih dalam lagi, simak video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Buat teman-teman yang belum like dan subscribe, di like dan subscribe dulu, karena like dan subscribe itu gratis. Dan nanti di video ini juga Om Ewa akan jelaskan semua tentang RC kit dari RC RFC Dewan RC secara RTR. Ada beberapa pilihan budget di bawahnya lagi dari standar kit dan performance kit. Apa bedanya nanti kita akan simak jauh lebih dalam lagi, karena perbedaan range harganya itu sangat berbeda. Karena RC ini sudah cocok sekali untuk mengikuti ajang RC RFC tanpa ubahan sedikit apapun. Dan kita akan simak langsung saja, yuk. Check it out. Oke teman-teman, nah ini adalah RC dari Dewan RC yang sudah ada di depan kita, dan ini adalah versi yang RTR. Teman-teman yang dilihat ini adalah RC yang sudah dimodifikasi, ada beberapa part upgrade yang sudah ditambahkan karena kita mendapatkan pinjaman dari Om Buaya Insaf nih, dari Om Eldo. Untuk apa? Untuk kita melihat secara RTR itu seperti apa. Karena Om Ewa tidak punya yang versi RTR-nya nih. Kalau kit nanti kita akan lihat. Om Ewa punya kitnya yang competition atau yang standar kit, performance atau standar kit itu ada. Nanti kita akan bandingkan juga, comparison juga. Untuk versi RTR yang di harga 13 jutaan agak sedikit mahal ya teman-teman. Tapi memang ini versinya RTR. Jadi menebus di harga tersebut kita sebenarnya nggak perlu bahan apapun sih, tinggal kita tambahkan baterai saja, tinggal kita gas saja, sudah ada remote-nya. Nanti kita akan lihat teman-teman untuk tampilannya. Jadi untuk RC-nya seperti ini, secara sekilas ya teman-teman. Terus kemudian kita akan bahas dulu paketan dari RTR-nya, karena RTR-nya kita mendapatkan remote nih. Untuk remote-nya dari Dewan RC kita diberikan remote dengan rebranding sebenarnya ini. Dewan RC. Nah, remote ini modelnya sama seperti remote dari Dumbo RC X10P350 ya. Memang sih basicnya Dumbo RC teman-teman. Cuma beberapa modding sudah ditambahkan oleh Dewan RC untuk mengaksesibilitas 4WS. Karena RC ini sudah support 4WS. Sebenarnya dari lahir dia sudah support 4WS. Karena dia sudah support 4WS, otomatis untuk remote-nya ada sedikit ubahan. Karena remote ini sebenarnya belum support 4WS untuk pabrikan dari Dumbo RC X10P. Untuk tampilannya sama, ergonomisnya sama, ini
memang benar-benar Dumbo RC yang masih nyaman. Kemudian letak bebannya itu ada di bagian bawah, jadi bagian atas ini terasa ringan, yang bikin beratnya di bawah ini terasa sangat rigid aja. Kemudian untuk steeringnya channel 1 sih oke, kalau Dumbo RC ya terkenal lah untuk kenyamanannya itu superior. Kemudian untuk throttle gasnya juga oke. Ini ada 10 channel teman-teman. Kemungkinan besar untuk receivernya nanti juga kita dikasih yang 10 channel version. Ada ubahan yang sedikit dikustomisasi oleh Dewan RC ya, yang terutama di channel bagian 6 ini. Teman-teman bisa lihat untuk channel bagian 6 ini kita dikasih knob untuk winch. Kita akan cek ya teman-teman, nanti winch-nya itu aktif di bagian winch mana. Harusnya ini untuk winch bagian depan. Karena untuk winch bagian depan, sambil kita jalan kita bisa tarik ulur winch itu secara mudah sekali, dan ini benar-benar ergonomis, bisa terjangkau oleh ibu jari kita di sebelah kiri. Karena kalau kita menggunakan remote di tangan kiri, otomatis ibu jari juga akan bisa memainkan winch ini untuk ulur, stop, atau untuk gulung ya. Sangat enak sekali. Kalau teman-teman punya Dumbo RC X10P di modding seperti ini, kayaknya worth it sih. Kemungkinan besar ada part tambahan lain seperti pegas dan knobnya ini juga harus dimoding juga. Kemudian masih dipertahankan juga channel nomor 5 di sini, dan ini channel untuk menggerakkan steering di bagian belakang atau aksel di bagian belakang yang sudah dikasih servo. Disinilah tempatnya di channel 5, dan karena ini sudah bisa support untuk 4WS, jadi kita belok-belok juga mengikuti ini, harus ada tombol tambahan untuk modding di channel 5 ini. Nah, Dumbo RC Dewan RC memberikan tombolnya itu di sini teman-teman. Yang biasanya kita lihat di sini adalah rentetan tombol reverse dari 1 2 3 4, kemudian ada 5 6 7 8 ya. Di sini itu dikasih channel 5 knob seperti ini. Ini untuk mengaktifkan 4WS atau endaknya di sini teman-teman. Nice sih. Oke sih, modenya oke. Kemudian yang lainnya masih sama, yang lain-lainnya masih sama. Untuk steering tree-nya ada di sini, dia tidak support untuk EPA secara individu kiri atau kanan, tidak ada. Di sini EPA-nya supportnya adalah limiters pergerakan roda. Kalau kita set ke 100, jadi dia beloknya mentok ke kanan 100, ke kiri juga ikut 100. Kalau kita set ke 50, jadi ke kanan cuma 50% saja, beloknya ke kiri juga 50% saja. Tidak bisa dimoding untuk ke kanannya 80% atau ke kirinya berbeda. Misalkan 75 atau 50% itu tidak bisa teman-teman, karena tidak ada EPA, endpoint adjustment per gerakannya nggak ada, kiri kanannya nggak ada. Untuk channel nomor 2 di sini kita juga bisa di adjustable. Untuk trimnya ada di sini 0, masih pakai manual potensio. Kemudian untuk limiter speednya juga kita masih juga dikasih manual potensio. Selebihnya sama sih remote ini. Channel 7-nya di sini juga, misalkan kalau kita menggunakan winch belakang, di sini juga masih terjangkau juga sih, enak kalau belakang sambil nge-winch, belakang sambil nge-winch, jempol kita tuh bisa main dengan leluasa. Apalagi yang aku suka tuh bagian ini nih. Channel 6-nya ini keren sih, bisa ulur, dan dia bisa otomatis netral, dan netralnya itu pas di tengah, beda kayak yang ini ya teman-teman. Ini netralnya tuh harus miring seperti ini baru dia netral. Oh, nice sih untuk Dewan RC. Selebihnya kita mendapatkan 10 channel yang bisa kita isi bebas, mau tambahkan fitur apapun. Remote ini sudah support. Gitu teman-teman untuk remote. Oke, kita mendapatkan remote Dumbo RC yang sudah dimodding dengan harga 13 jutaan ya. Karena kit ini adalah kit seri kompetisi. Jadi untuk Dewan RC ini tidak ada di website resminya teman-teman. Kalau teman-teman cek di website resminya Dewan RC, itu kemungkinan besar tidak ada kit ini yang ditampilkan. Kit T-Fury. Kenapa namanya T-Fury? Memang ini penamaan dari RC RFC untuk kitnya ya, pakai T-Fury. Dia menggunakan basicnya high look yang pickup, yang belakangnya benar-benar dipopros, dipotong habis, disisain tubularnya saja seperti mobil beneran off-road Rainforest Challenge-nya. Kemudian ya seperti ini, nanti kita akan jauh lebih dalam lagi, tapi sebelumnya teman-teman, kalau teman-teman cek di bagian websitenya, ini kita akan mengarah ke websitenya Dewan RC dulu ya, karena kalau kita penasaran apakah Dewan RC benar-benar mengeluarkan kit ini secara resminya di sana, ternyata tidak ada teman-teman. Kita bisa cek di sana, itu nggak ada Dewan RC menampilkan kit T-Fury ini, tidak ada. Meskipun kit ini sudah kompetisi, ajang spek kompetisi, dan dia sudah resmi berkolaborasi dengan RFC.
tapi tidak dijual di websitenya. Kenapa? Karena mengingat kemungkinan besar yang perhatikan ya, ini pendapatnya saja, kemungkinan besar Dewan RC agak sedikit terlambat untuk menampilkan kit ini di postingan website mereka. Dia hanya fokusnya ke ajang kompetisi dan kit ini diperuntukkan untuk kalangan-kalangan tertentu saja, bukan kalangan global secara umumnya. Karena belum banyak negara yang mengadopsi kit untuk RC/RFC seperti itu. Karena Indonesia pun juga baru masuk kan kit ini, dan teman-teman juga baru mengenal karena memang di website resminya itu tidak ada kit ini yang dipampang, itu tidak ada. Karena memang itu tadi, yang pertama itu kemungkinan dia telat mengeluarkan serinya ini ke websitenya. Kedua, kemungkinan besar karena ini kit seri kompetisi, hanya kalangan-kalangan tertentu saja yang menggunakan kit ini. Ya, itu yang membuat Dewan RC tidak menampilkannya di sana. Karena yang ditampilkan di website resminya adalah website secara global, sering menjual RC-RC dengan model camelnya. Di sana itu ada beberapa camel trophy versi Dewan RC yang sudah RTR. Tidak ada kit Tifuri yang RTR ini. Karena memang kit ini diperuntukkan untuk kalangan kompetisi dan margin marketnya tuh orang-orang tertentu saja teman-teman yang sudah menghobi di dunia RC yang mau mengikuti ajang RC/RFC. Untung saja Dewan RC memfasilitasi ini ya. Kalau enggak ya kita harus membuat kitnya ini secara manual. Teman-teman kalau masih ingat, Amaya pernah bikin kit dengan spek RC/RFC dengan kearifan lokal ya. Dia menggunakan kit Bandito meskipun tidak low center of gravity, bukan low center of gravity, tidak LCG. Iya benar, low center gravity, tidak menggunakan gearbox LCG, dia menggunakan kit Bandito full. Ya itu namanya kearifan lokal sih, karena memang Indonesia kan masih dominannya kit metal, kebanyakan besar mayoritas masih menggunakan Bandito. Jadi memang menggunakan kit Bandito meniru RC/RFC dengan bodinya yang Rubicon kemarin. Kalau ini bodinya adalah body Hilux. Oke, kita akan skip untuk si Barong, kita akan bahas Tifurinya ini. Untuk secara tampilan dan look, ini eye-catching banget. Kenapa eye-catching banget? Perpaduan kontras warnanya yang diberikan oleh Dewan RC itu sangat-sangat mencolok. Karena ciri khasnya Asia itu warnanya tuh saling nabrak antara biru, kuning, merah gitu, saling bertabrakan. Apalagi ditambah dengan kombinasi-kombinasi warna hitam. Ini benar-benar warna yang sangat eye-catching banget menurut Omewa ya, karena warnanya ini warna yang sangat kontras sekali, perpaduan tabrakan warnanya. Karena memang nggak semua orang suka dengan warna-warna yang menurutku sih kayak fancy, bukan kayak RC sesungguhnya, kayak sekedar RC mainan seperti itu ya. Karena warnanya benar-benar gonjreng banget, biru glossy dan roll cake-nya ini kuning glossy. Gonjreng banget ini untuk warnanya. Oke sih teman-teman, kalau teman-teman nggak suka warnanya kan enak, bisa di repaint saja. Untuk tampilannya secara umum sih ini adalah body Hilux yang dipotong bagian belakangnya, dibikin pick up, kemudian pick up-nya dihilangin, dibuatlah roll cake seperti ini, dan ini benar-benar kosongan. Hanya bagian body saja yang disisakan, dan di bagian ini panel bagian belakang pick up-nya ini panel terbuat dari, oh ya, Dewan RC ini spesialnya menggunakan roll cake terbuat dari titanium, teman-teman. Dia kuat, kokoh, dan ya tentu presisi, rapi banget. Lasnya ini benar-benar terbuat dari pabrikan yang benar-benar rapi sih. Tidak ada tank plated kanan kiri, dan ini ringan. Untuk berat dari roll cake ini nanti kita akan timbang yang versi kitnya. Seperti ini teman-teman, bagian depan kita tidak mendapatkan lampu. Yap. Untuk detail-detailnya kalau teman-teman lihat ada yang pro kontra itu biasa. Wah, itu jelek, nggak ada lampu dan lain-lain. Karena ini permainannya adalah permainan ekstrim. Jadi kit yang dipasang di sini adalah kit yang menyerupai Rainforest Challenge sebenarnya. Karena di Rainforest Challenge sebenarnya itu ada beberapa mobil off-road Rainforest Challenge itu tidak menggunakan lampu karena banyak sekali damage dan impact kepada lampu, dan lampunya itu sering pecah ya karena kena ranting, kena bebatuan gitu. Jadi memang dia tidak ada perlampuannya di sini teman-teman. Tidak ada perlampuannya di sini. Kalau ini masuk regulasi IOM kan harusnya ada lampu yang bisa nyala. Ini nggak ada. Jadi ini tidak bisa disangkut pautkan dengan speknya si IOAF Indonesia Off-Road Federation, itu tidak bisa karena tidak ada lampunya.
Ini tidak ada lampu di sini teman-teman, dia benar-benar pesek, tidak ada bumper bagian depan pun tidak ada. Memang dibuat RC ini offset nih, banyak offset daripada roll cage depan. Ini kalau kita nunjem seperti ini masih jauh sekali untuk road bumper ini bisa nabrak atau menyentuh tanah ya. Ini teman-teman bisa lihat jaraknya dari bumper atau mungkin roll cage bagian depan ke bagian tanah ini jauh banget. Ini kalau menunjem kayak gini pun RC masih bisa jalan dan bisa kembali lagi. Misalkan kondisinya seperti ini, terus kita gas maju, wah, dia akan turun. Nggak perlu takut gasruk-gasruk bagian depan karena memang untuk depan ini tidak ada bumper yang menghalangi, tidak ada hidung yang terlalu mancung. Kemudian juga untuk sudut chambernya ini juga bisa lebih dari 45 derajat. Kalau teman-teman biasanya di IOF itu garden-gardennya di angka 45, 43, 45 paling maksimal. Itu kita bisa memaksimalkan di sini di angka 50-an derajat nih. 45 ke atas lah teman-teman. Ini oke banget nih karena fendernya pun juga sudah dimodifikasi dan fendernya ini sudah mengikuti kontur daripada rodanya. Keren ya. Kita membahas bodinya dulu dan tampilannya dulu. Kita masih enaknya dikasih kaca di sini. Kaca dari Dewan RC ini sebenarnya tidak include dari RTR. Jadi RTR-nya itu beneran kosong tanpa kaca. Kalau kita mau nambahkan kaca ya kita bisa menambahkan kaca tuh mika saja. Ini mika teman-teman. Kacanya mika dan dia masuknya ke sini dan tidak ada wipernya untuk RTR karena ini sudah ditambahkan sendiri wiper yang ada di sini nih sebagai penambahan resmi biar scale looknya itu masih dapat lah. Kemudian untuk pintu nggak bisa dibuka, pintu-pintu semua nggak bisa dibuka, jadi teman-teman jangan berharap RC ini seperti RC yang hard body pada umumnya ya, seperti Rubicon pintu bisa dibuka dan lain-lain. Ini nggak bisa dibuka teman-teman. Kemudian untuk interior, kita mendapatkan interior ini dengan cara menambahkannya sendiri dari produk 3D print. Teman-teman bisa memesan produk 3D print ini ke pembuatan 3D print kenalan atau rekanan ya, untuk membuatkan 3D print bagian dashboard, interior, jok, serta bagian spion karena kita nggak dikasih spion dari sananya. Memang pelit banget sih, bukan karena pelit teman-teman, karena memang spek RC-RFC itu ya kayak gini nih, spek untuk mobil perang ya, jadi sebenarnya nggak perlu spion gitu, tapi memang regulasi RC-RFC itu memang diwajibkan ada spion yang bisa kita tambahkan sendiri, ada interior dan ada dashboard yang bisa kita tambahkan sendiri. Bahkan sampai regulasi RC-RFC itu harus ada action figurnya. Teman-teman kalau misalkan nanti mau baca-baca tentang regulasi RC-RFC akan saya tampilkan juga untuk link PDF-nya di bagian bawah deskripsi video ini ya teman-teman, biar teman-teman bisa lihat dan bisa cek apakah RC sampean itu sudah cocok untuk masuk ke regulasinya RC-RFC. Bisa cek di book atau di bagian regulationnya, nanti akan saya tampilkan di bagian bawah, teman-teman bisa download. Kemudian untuk tampilannya lagi, ini ada roll cage dari depan, moncong depan ini, dari bumper depan ini sampai ke belakang ini semua, bahkan sampai ke belakang sini ini roll cage yang menyatu jadi satu kesatuan. Betapa kuatnya sih ini karena roll cage-nya itu benar-benar melindungi semua ya teman-teman. Kemudian kita juga bisa cek di sini ada side skirt. Side skirtnya terbuat dari titanium juga dan ini menyatu dengan roll cage di bagian bodi. Dan side skirt ini juga bisa dikunci dengan chassisnya karena ada nanti bautnya yang bisa kita kunci di sini teman-teman. Ini ada baut di sini, kita bisa kunci dengan chassisnya dari Dewan RC-nya itu sendiri. Ya kuat lagi, tapi kalau mau ganti baterai susah dong. Ya benar teman-teman. Kalau kita mau ganti baterai memang agak sedikit susah, tapi teman-teman bisa lihat untuk RC-RFC itu tracknya itu nggak sepanjang kita main IOF yang sampai berkilo-kilometer ya, 2 kilo, 3 kilometer ya, nggak seperti itu teman-teman. Kita main RC-RFC itu satu SS itu hanya mungkin 3 menit, 4 menit, 7 menit seperti itu. Tidak sampai berkilo-kilo karena memang perpaduan speed off-road itu dimasukkan ke dalam sini. Balapan sambil off-road melewati semua rintangan tanpa tangan dan harus menggunakan winching kalau misalkan RC-nya kesulitan untuk menanjak. Itu serunya. Kemudian juga untuk fender, kita dikasih fender ini tipis sekali. Ini fender bukan dari busa ati kalau teman-teman bisa lihat ya. Kalau sepintas nampaknya ini kayak seperti busa ati, tapi sebenarnya ini tidak teman-teman. Ini menggunakan material
plastik ya tipis kayak semacam nilon, tapi ini bukan nylon sih. Kemungkinan besar nylon sih teman-teman, tapi aku juga kurang meyakinkan juga apakah ini nylon atau plastik, karena memang tidak ada spesifikasi yang menceritakan ini terbuat dari ABS, nylon atau plastik, itu tidak ada. Kalau nampak sekilas sih ini sepertinya plastik, tapi ulet sih kayak nylon. Oke teman-teman, untuk velg ini sudah gantian kalau tidak salah. Ini memang Dewan RC itu ada beberapa versi-versinya teman-teman. Kayak yang versi RTR kita dikasih velg. Oh ya, velgnya seperti ini. Ini yang versi RTR sudah velgnya sih sudah bedlock sih teman-teman. Ini sudah dikasih velg dari bawaannya sendiri nih. Lumayan lah, kita dikasih ban juga, kita dikasih velg juga, dan bagian belakang ini aksesoris tambahan yang bisa kita tambahkan dan kita buatkan sendiri. Karena memang Dewan RC tidak menyertakan untuk aksesoris bagian belakang seperti jerigen, terus ini apa namanya, cooling fan atau fan radiator, di sini tidak ada teman-teman, kita tambahkan sendiri. Ada beberapa opsional yang sudah ditambahkan di RC ini. Jadi ada bagian engine bay yang sudah ditambahkan sendiri dengan produk custom 3D print. Kemudian ada ditambahkan juga di sini ada turbo dengan valve-nya ya. Valve-nya ada intake-nya juga di sini. Output-nya juga intake-nya juga di sini. Kemudian ada intercooler-nya juga ada di sini. Ini tambahan-tambahan sendiri yang sudah ditambahkan oleh Om Eldo dari Buaya Insaf. Memang regulasinya sih seperti itu. Memenuhi regulasi dari RC RFC ya, memang harus ada engine bay gitu. Terus kemudian ada knalpot, itu yang paling penting. Di sini belum ada knalpotnya. Nanti kita bisa tambahkan sendiri dengan produk 3D print juga. Interior juga harus kita tambahkan sendiri, dashboard juga harus kita tambahkan sendiri, dan aksesoris P3K juga kita harus tambahkan sendiri karena itu masuk dalam regulasinya. Seperti sunladder ini sudah umum ya teman-teman, bisa ditambahkan sendiri karena ini memang sudah umum. Tali temali juga ini sudah ditambahkan sendiri karena ini memang sudah umum. Yap, gitu teman-teman untuk kit ini secara RTR di WNRC di harga 13 juta. Tampilannya seperti ini. Kalau menurutku sih ini garang, bukan apa namanya, megah, elegan, keren, itu kayaknya jauh daripada itu. Ini lebih ke garang, galak, sadis gitu ya, karena memang peruntukannya di ajang itu Extreme RC Adventure Speed Off-Road ya. Kalau kita lihat sistem shocknya, ini shock bawaan dari Dewan RC teman-teman. Shock bawaan ini memang di setup drop shock dari bawaan Dewan RC. Memang setup shocknya ini memang dia sudah drop shock. Oke. Nice sih. Kita nggak mendapatkan kaca di bagian sini. Kaca high look-nya nggak ada. Oke. Dan ini sudah menggunakan 4WS, jadi gardan depan sudah bisa belok-belok seperti ini. Ini gardan depan semua nih, gardan belakang, gardan depan ya, gardan depannya sendiri. Karena ini sudah menggunakan produknya, gardan sudah diganti dengan produknya Meius, depan dan belakang yang sudah menggunakan isokinetik. Apa itu isokinetik? Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Karena kita tidak akan membahas itu dulu teman-teman, kita akan membahas untuk servo yang bawaan dari RTR-nya. RTR kita dikasih servo dari Dewan RC yang brushless 70 kilo. Gila. Depan belakang kita sudah dikasih servo brushless Dewan RC 70 kilo depan dan belakang. Ini torsi yang sangat edan sih. Kebanyakan seri servo yang brushless harga terjangkau itu dari DS 55 kilo yang kemarin orang pakai itu udah edan banget untuk torsinya. Apalagi ini menggunakan Dewan RC yang sudah dikasih torque unit maksimal 70 kilo sih. Overspec sepertinya ya. 70 kilo untuk gerakin gardan dan belakang. Mengingat kemungkinan RC ini tersiksa sangat berat untuk bagian steeringnya. Ini Dewan RC sudah mengasih kita full-fullan spek sekalian lah, totalitas full spek nih. Wah, mantap. Dewan RC 70 kilo brushless, oke. Kemungkinan dan gardannya ini menggunakan gardannya Meius. Untuk gardan bawaannya seperti ini teman-teman. Gardan bawaannya seperti ini, nanti kita akan preteli aja ya. Gardan ini spesialnya apa? Karena dia menggunakan servo on axle. Ini servonya juga on axle, depan ini juga on axle. Boleh nggak servonya di chassis? Kalau di chassis sih
Jangan ya teman-teman, karena spek RC RFC itu butuh torsi untuk menggeolkan roda itu jauh lebih besar lagi. Kalau servonya on axle, titik tumpunya itu di gerdanya, jadi tidak ada pengaruhnya untuk body rolling. Ini aman banget teman-teman. Dan di RC RFC, servo di axle itu diperbolehkan. Kalau di IOF tidak boleh servo on axle ya, harus servo on chassis. Nice sih teman-teman. Guardian ini juga terkonfirmasi dia menggunakan CVD dan shaftnya sudah chromoly. Nah ini persis banget shaft axle-nya si Vanquish dengan bahan yang sama, chromoly ya. Chromoly itu apa? Jadi kalau teman-teman ingat kemarin itu ada Guardian dari Vanquish juga dia menggunakan shaft yang chromoly. Chromoly merupakan paduan baja atau alloy steel yang mengandung kromium dan molybdenum. Kalau tidak salah ya, mengandung kromium dan molybdenum. Nah, ini dikenal karena kekuatannya tinggi, tahan karat, dan fleksibilitas yang sangat superior dibanding dengan baja konvensional yang seperti biasa sering dipakai heavy duty itu. Ini yang biasa dipakai Vanquish itu ringan, jauh lebih ringan, tapi jauh lebih kuat, sekeras baja, bahkan bisa lebih. Dan tentunya dia anti karat karena dia sudah menggunakan bahan susah banget namanya, chromoly, campuran antara kromium dan molybdenum. Nah seperti itu teman-teman, chromoly. Itulah. Jadi karena ini sudah menggunakan Guardian Meus, ya nanti kita akan bahas apa kelebihannya Guardian Meus daripada si Guardian bawaannya Dewan Energy. Kalau menurutku ini sudah jauh lebih cukup banget karena memang ini kualitasnya jauh di atas rata-rata aksial dan ya setara Vanquish menurutku sih. Kemudian untuk bagian eksterior ini sudah kita ekspos semua ya teman-teman, seperti ini. Memang nggak ada. Oh ya, untuk bodinya ini memang sudah license resmi ya dari Hilux. Bodinya ya memang license resmi, cuma ini body keluaran dari RC4WD. Jadi bukan body yang bikin si Dewan RC-nya, bukan. Karena Dewan RC itu juga saling kerjasama juga, untuk bodinya yang dibikin adalah body dari RC4WD. Oke teman-teman, kita akan simak bagian dalamnya aja ya. Oke, sini dulu deh. Ini sampai kelupaan. Untuk bagian link kita mendapatkan, kalau RTR ya kita mendapatkan link 4-link bagian depan dan 4-link bagian belakang. Ini sudah dapat. Dan linknya yang didapat itu adalah link bengkok, bukan link yang panjang-panjang itu. Keren kan? Kalau beli itu spek kompetisi itu beda ya. Karena yang ini versi RTR ya memang kita masih dikasih link metal seperti ini teman-teman, dengan endroot yang sudah ada embossnya Dewan RC. Ini spek RTR yang paling oke sih menurutku. Kalau kita lihat spek RTR-nya si Traxxas, Axia ya beda banget. Karena kita dikasih semua ini tuh kayak speknya itu mewah itu loh, spek premium ya. Ya memang ini RC premium sih. Di harga yang sama dengan Axia atau si Traxxas ya. Ya harganya sama kok, 13-an. Kita juga ada spesialnya lagi, mendapatkan Axle yang Dewan RC juga. Ini Axle-nya terkenal dengan zero gap. Kalau kita cek, ini tidak ada seleknya antara shaft-nya ini teman-teman. Jadi ada shaft dari Axle ini biasanya kalau kita gerakin itu klak gitu ya, sering ya. Jadi kalau ini yang shaft-nya Dewan RC, untuk untuk kopelnya ini memang tidak ada slack. Atau minim banget slack, minim. Kalau ada pun cuma goyangan kecil banget dan itu tipis banget. Ini zero slack ya, hampir zero slack. Kalau kita putar gini dia akan langsung muter juga, depan dan belakang, tanpa harus ada gap-gapnya. Oke sih, kita juga mendapatkan motor brushless. Kita akan cek nanti jauh lebih dalam lagi teman-teman. Kalau di sini dilihat, kita mendapatkan nih skid plate dan side skirtnya ini juga sudah full metal. Jadi RC ini tidak ada bagian plastik kecuali body, dan dari dalam-dalamnya ini sudah full metal juga. Nah, untuk repotnya RC ini ketika kita mau buka bodinya teman-teman. Kenapa? Karena kita memang aksesnya body itu harus menggunakan baut. Kita harus buka dulu bautnya sini. Kita akan cek bagian dalam ya teman-teman. Kenapa body ini memang dibaut? Karena memang medan ekstrim itu bikin RC terjungkal dan kelontang itu sering terjadi, bahkan bisa
jatuh sampai beberapa meter dari tebing atas dan menghantam bebatuan di bawah itu sering terjadi juga, mengingat treknya yang ekstrim. Jadi bodinya memang sengaja sama Dewan RC dibikin sebakoh mungkin atau sedikit mungkin. Akses pembukaannya hanya melalui baut dua yang ada di sini. Kita bisa buka dengan cara melakukan sweep kayak gini nih. Jadi di depan sini tuh sudah dikasih engsel. Sama Dewan RC depan ini sudah dikasih engsel. Dan inilah untuk jeroan dari Dewan RC teman-teman. Meskipun ini sudah ada beberapa di upgrade, untuk gearboxnya juga bukan lagi punyanya Dewan RC, tapi nanti kita akan cek untuk gearbox bawaannya seperti apakah dalamannya teman-teman, karena gearbox bawaannya itu seperti ini. Oh ini dia gearbox bawaan Dewan RC itu seperti ini. Dia menggunakan gearbox LCG, low center gravity. Dia gearboxnya kecil sekali dengan rasio yang kemungkinan besar juga kecil. Ini lebih ke speed dan harus dikombinasikan juga dengan motor yang sudah torsinya besar ya. Untuk memutarkan gearbox ini harusnya menggunakan motor yang versi besar, karena memang ini gearbox dengan reducer kecil nih untuk rasio gearboxnya. Kalau di RC ini yang dipunyanya Om Aldo ini yang sudah diganti adalah gearbox dan gerdon saja yang menggunakan Meius. Lebih ciamik lagi nih gearbox Meius, karena gearbox Meius ini sudah menggunakan gear titanium. Wow. Kemudian axle depan dan belakang ini sudah menggunakan sistem mekanisme axle CVD isokinetik. Apalagi isokinetik, nanti akan saya terangkan teman-teman sekilas saja. Kemudian kita akan bahas dulu bagian dalam. Nah, di bagian dalam ini kita dikasih gearbox winch dari Dewan RC, ini bawaan dari RTR teman-teman. Kita dikasih gearbox winch ini, beli sendiri nggak perlu beli sendiri teman-teman, karena ini sudah dikasih dan ini sudah include juga dengan gearboxnya dia yang ada di tengah untuk kopelnya ya. Tengah, kemudian ini gear winch-nya sudah menggunakan gear winch setang, gearbox Dewan RC. Dan Om Eldo menambahkan gearbox Dewan RC lagi di bagian belakang. Ini ada dua winch di sini, depan dan belakang. Keperluannya untuk winch depan dan satunya untuk winch belakang, atau bisa digunakan untuk winch backup juga. Nice sih, menurutku nice. Kenapa nice? Karena semuanya menggunakan winch setan yang kecepatannya itu gila. Kita bisa putar secara manual juga karena dia menggunakan motor outrunner ya, brushless outrunner. Oke sih, kita akan gulung dulu teman-teman. Tergantung suka ngeret ya, akhirnya kegeret juga. Oke, kita gulung dulu. Kemudian ini sudah menggunakan winch dari gearbox Dewan RC juga, bawaan juga ini teman-teman. Dan kita mendapatkan frame karbon. Keren ya. Kita sudah dikasih frame karbon, gearbox dengan sistem LCG, motor sudah dikasih brushless juga. Ini sudah ada teknologi FOC-nya loh, Field Oriented Control, dengan merek brushless system for crawler Fog teknologi 1800 kV, 540 speknya. Jadi kita nggak dikasih mereknya apa nih? Sebentar. Ini saya coba dulu Hobbywing. Oh, Hobbywing brushless. Kita dikasih motor Hobbywing teman-teman. Jadi ini versi Hobbywing Fusion SE-nya dia. Fusion SE-nya dia karena ini terkonfirmasi dengan kapasitas 1800 kV. Artinya ini adalah Hobbywing Fusion SE yang dijual secara global, tapi di Dewan RC dia di rebranded jadi brushless crawler gitu aja, tanpa embel-embel merek brand Fusion SE. Tapi di bagian belakang sini kita dikonfirmasi pembuat pabriknya adalah Hobbywing. Oke sih, 13 juta kita dikasih Fusion SE loh. Fusion SE, gearbox LCG, gardan depan semua untuk depan belakang dengan sistemnya depan juga. Dan ini gardannya adalah gardan portal axle menggunakan shaft dari Chromoly. Bagus banget. Kita dikasih gearbox winch-nya Dewan RC PTO satu biji bagian depan saja. Dan ini Om Eldo menambahkan sendiri untuk bagian belakang saja. Sebenarnya satu biji itu cukup teman-teman, kalau kita main
RC-RFC itu sering banget kita menggunakan winch depan, winch belakang itu jarang dipakai karena memang kalau terjun ya dia udah langsung bablas terabas, terjun aja langsung sak jungkal-jungkal gitu. Aman sih sebenarnya. Kalau kita mau nambahkan safety dari bagian belakang ya kita nambahkan sendiri ini bagian belakang dan membelikan baterainya aja. Itu udah cukup banget teman-teman. Kemudian untuk bagian depan kita juga dikasih versi RTR-nya adalah shock tower ini. Shock tower ini menggunakan shock tower berbahan titanium, bukan lagi bahan stainless atau bukan lagi bahan besi yang dicat chrome gitu, bukan. Ini benar-benar asli titanium teman-teman. Bagian depan ini soft towernya dia tembus ke bagian kap mesin. Kenapa tembus? Memang sistem atau RC atau mungkin mobil off-road Rainforest Challenge itu menggunakan shock yang panjang atau long travel tetapi dia menggunakan chassis jenis LCG agar ini terkonfirmasi dengan baik untuk travelnya tidak gasruk ya, tidak gasruk. Itu menggunakan shock tower tambahan agar mengakomodasi si panjang travelnya yang panjangnya di angka 110 mm. Panjang sekali nih, panjang sekali untuk shocknya ini di angka 110 mm. Itu benar-benar shock yang super duper long ya, long, panjang nih travelnya. Kemudian dari sini kita bisa lihat model chassis dari karbonnya ini banyak opsional yang bisa kita set up sebenarnya. Dari lubang-lubang ini kita dikasih banyak banget lubang teman-teman, lubang shock. Kita bisa adjustable sesuka hati untuk penempatan shock mounting ya, mau dipakai bagian atas atau bawah tergantung teman-teman suka travel yang gimana. Mau travel pendek atau mungkin lebih soft lagi bisa dimiringkan lagi, dipindahkan ke posisi yang sebelah sini juga masih ada. Bolongan-bolongan untuk meletakkan mounting shocknya di sini juga masih ada. Kita bisa adjustment sesuka hati nih. Keren sih, keren. Oke, karena ini kit yang sangat keren, jadi nggak habis pikir juga untuk harga 13 juta ya. 13 juta kit ini sudah enak buat main nih. Main ekstrim ya teman-teman. Kalau teman-teman pandangannya main trailing dengan suspensi empuk, dengan bodi yang license dan dengan bodi seperti mobil-mobil pada umumnya, itu mungkin kit ini tidak akan cocok buat teman-teman karena kit ini speknya bukan lagi spek seperti itu. Ini kit ini speknya adalah spek kompetisi. Jadi kit ini memang diperuntukkan untuk main kasar di medan yang sangat berat. 13 juta kalau kita bikin dan bangun ini kit dari nol seperti Om Ewa yang bikin dari barong dengan kearifan lokal itu ya akan jauh lebih mahal budgetnya sih. Barong aja itu sudah menyentuh kita bisa beli motor Matic yang seri premium ya. Sedangkan Dewan RC ini kita nggak perlu budget semahal itu, kita sudah dikasih versi RTR-nya 13 juta dan kita sudah siap untuk ikut ajang RC-RFC hanya melengkapi beberapa bagian regulasi saja seperti dashboard, jok, 3D print itu banyak yang dijual juga. Kemudian spion gitu juga banyak, atau engine bay, mau dipasangkan intercooler turbo dan intercoolernya juga itu bisa kita pesankan juga. Mau dipasangkan di bagian belakang ini ada cooling fan radiator juga bisa kita tambahkan juga, pemesanan juga. Kita tambahkan jerigen-jerigen ini sesuai regulasinya dan tutup bensin ini juga bisa kita tambahkan secara opsional sih sebenarnya. Hanya melengkapi sebatas itu aja karena kita sudah mendapatkan versi RTR yang siap gas. Buat teman-teman yang mau mempertimbangkan RC RTR ini oke sih. Tapi apakah ada Om Ewa RC FRC yang di low budget speknya masih kompetisi? Ada. Dan ini speknya malah jauh lebih keren lagi daripada versi RTR-nya, yaitu versi Dewan RC dengan model kit ya. Ini diperuntukkan juga buat teman-teman yang mau ngebangun versi kitnya. Apa bedanya dengan yang versi RTR? Ternyata setelah kita cek teman-teman, ada perbedaan yang sangat mencolok di bagian kitnya ini. Terutama nanti di bagian chassisnya itu juga akan sedikit perbedaan. Kemudian juga di bagian gearboxnya itu juga ada perbedaan juga teman-teman. Kalau gearbox RTR itu menggunakan low center of gravity dengan drive shaftnya seperti ini ya, bukan drive shaft ini
gearbox transmisinya seperti ini ya. Kalau yang versi kit nanti kita akan lihat ya bang. Yang terutama kita akan cek dulu untuk kit di harga, ini saya pinggirkan dulu ya teman-teman. Kit Dewan RC di harga 6 jutaan kita dapat apa aja. Yang pertama kita tentunya mendapatkan roll cage titanium. Wes, ini adalah roll cage titanium dan ini beratnya sangat ringan teman-teman. Kalau kita cek berat si bobot apa namanya roll cage-nya ini ringan banget. Tidak lagi berat seperti RC ku yang full roll cage ya, itu berat banget, bisa berkilo-kilo, 1,5 kiloan itu ada. Kalau ini di angka 249 gram saja, atau mungkin kurang lebih di angka 250 gram. Roll cage dengan bahan titanium ini memang sangat menguntungkan sekali karena ini ringan loh. Ini ringan. Kalau jariku aja bisa mengangkat roll cage ini dengan ringan. Ini sudah membuktikan teman-teman kalau roll cage ini benar-benar ringan, dia berbahan titanium dan ini dibuat oleh Dewan RC. Kalau beli roll cage-nya ini sendiri di website resminya tidak ada teman-teman, karena sudah Amewa cek dia tidak dijual roll cage ini di websitenya. Hanya marketplace tertentu yang sudah dipercaya oleh Dewan RC, terutama di Mobilio Store, karena di Mobilio Store itu sudah authorized resmi dan dia bekerja sama dengan Dewan RC serta RC-RF-nya sendiri untuk menyediakan part-part kit kompetisi RC-RFC-nya yang akan diselenggarakan di Indonesia dan digandeng oleh si Mobilio Store. Nah ini teman-teman, untuk roll cage-nya kita mendapatkan roll cage seperti ini di harga 6 jutaan. Apakah roll cage ini 6 juta? Enggak, tentunya tidak roll cage ini aja teman-teman. Kita mendapatkan apa lagi? Kita mendapatkan body high look-nya dari RC4WD. Kan keren kan? Kita mendapatkan pernak-perniknya semua ada di sini teman-teman, termasuk kap mesinnya juga ada di sini. Ini kap mesinnya bisa dibuka nggak? Bisa dibuka. Kalau ini sudah dilem saja teman-teman, ini sudah dilem biar dia tidak terbuka-terbuka gitu. Kita mendapatkan yang versi kap mesinnya. Oke sih, bodinya sudah license resmi dari Hilux dan dia dibikin oleh Dewan RC. Kita mendapatkan kap mesin serta perintilan-perintilan aksesoris seperti handle pintu seperti itu. Kita tidak mendapatkan wiper ya. Bentar. Ada wipernya enggak? Tidak ada wiper teman-teman di sini, hanya ada antena saja. Kita tidak mendapatkan kaca juga karena di sini belum ada kacanya. Kalau teman-teman mau nambahkan kaca yang sangat murah meriah ya menggunakan mika seperti ini. Ini mika dengan ketebalan nggak terlalu tebal, ini mika aja yang bisa dibentuk menutupi di bagian kaca depan saja teman-teman. Kita mendapatkan roll cage, kita mendapatkan body dari high look-nya dari RC4WD, kita mendapatkan chassisnya juga, ini di harga 6 jutaan loh. Separuhnya ini kita mendapatkan chassis yang tentunya sudah karbon. Chassisnya karbon, ini ringan banget teman-teman. Kalau teman-teman bisa cek, ini kita akan coba timbang. Untuk chassisnya ini di angka 71 gram. Bentar. Oke, kita akan cek. Oke, di angka 67 gram saja untuk chassisnya ini. 67 gram untuk chassis karbonnya ini sangat ringan banget. Ringan, kuat, fleksibel. Dia tidak rigid sih, tidak rigid seperti chassis dengan leather frame atau C-frame ya, C-frame gitu, kayak leather frame-nya Axial SX 10 generasi 2 kan dia menggunakan C-frame ya. Kalau ini dia menggunakan tidak menggunakan C-frame, ini hanya menggunakan plat karbon dengan ketebalan sekisar 3 mm teman-teman. 3 mm untuk ketebalan, ini tebal banget dan kuat banget nih. Kalau karbon mah kuat mah, nggak usah diragukan lagi, kuat dan ringan. Kenapa harus kuat dan ringan speknya? Karena memang RC-RF itu untuk balap, jadi memaksa RC ini untuk bekerja keras, tetapi motornya biar nggak terlalu berat, dia masih punya tenaga yang full power. Ya kita harus membuat RC ini seringan mungkin dengan roll cage titanium dan kombinasi frame karbon ini sangat oke sih. Kita mendapatkan apa lagi? Kita mendapatkan nih. Ini kayak fender bagian belakang di bagian pick up-nya ini. Ini seperti ini teman-teman. Yang ini sudah memang yang bagian
belakang ini untuk seri RTR-nya itu sudah berwarna kuning. Sebenarnya ini adalah plat titanium, teman-teman. Plat titanium seperti ini. Ini kita sudah mendapatkan juga plat titaniumnya. Plat titanium ini juga ringan. Kita akan cek ya, teman-teman. Satu pieces ini beratnya di angka 29 gram. Kalau 2 pieces ini kisaran di angka 57 gram sampai 60 gram aja. Ringan banget. Ini plat presisi lasnya, teman-teman. Kalau bisa cek, ini dia ada pelangi-pelanginya gitu. Ini menandakan bahwa dia di molding dengan molding khusus titanium, dan ini rapi banget. Teman-teman kalau bisa membuat plat setipis ini dan bisa dilekuk-lekuk seperti ini, karena titanium itu susah untuk dilekuk-lekukan, teman-teman. Kalau nggak pakai mesin pressing gitu susah banget dia untuk dibentuk. Kita juga mendapatkan paketannya, sambungan dari roll cage titaniumnya. Ini di angka 6 ribuan, 6 jutaan. Kita mendapatkan nih, ini adalah side skirt. Nah, ini sambungan dari roll cage-nya ini sendiri. Jadi nanti ini akan disambungkan ke sini, teman-teman. Yaps, ke sini. Menjadi roll cage-nya, dan ini menjadi skid plate, dan ini adalah tempelan untuk kaca chassis. Kuat banget. Dua part ini tuh beratnya di angka, satuannya tuh di angka 44 gram. Satunya lagi di angka 44 gram. Dua ini presisi banget ya. Part yang sama di 44 gram. Untuk bebannya ini di angka 88 gram saja, teman-teman. Keren. 88 gram dengan besi plat seperti ini, dengan ketebalan besi di angka 4 mm ya. Tebel loh ini. Ini sama kayak ini nih. 5 ding, ini 5 mm, teman-teman, bukan 4 mm. Ini sama kayak link besarnya. 5 mm-an ya. Buset. 5 mm dibentuk seperti ini dengan bobot hanya 44 gram, itu benar-benar dia sangat ringan sekali. 44 gram. Ringan banget. Kemudian dapat apa lagi ya, Pak? 6 juta masa dapat ini aja? Tenang, sabar. Teman-teman mendapatkan ini nih. Ini adalah side skirt skid plate, serta linknya juga kita dapat nih, teman-teman. Perentelan-perentelan yang ini dari Dewan RC semua. Dan kita mendapatkan shock tower juga di sini yang versi offsetnya ya, dia naik ke kap mesinnya ya. Di berat 30 gram saja. 30 gram. Ini adalah side skid plate, dia berbahan nylon. Nylon ini ringan di angka 29 gram. Ringan banget. Kita mendapatkan besi nih. Ini mounting baterainya dia berbahan Duralium apa aluminium nih? Aluminium kalau ini, teman-teman. Ini tidak. Oh, kita cek dulu ya apakah ini aluminium atau duralium pakai magnet. Kalau aluminium dia tidak nempel. Ini pakai duralium, dia juga tidak nempel. Yang nempel dia pakai besi, nempel. Kalau yang ini nggak nempel. Ini menggunakan asli menggunakan titanium. Dan ini saya konfirmasi dulu, ini bahannya apakah sama dengan ini? Beda. Ini aluminium, teman-teman. Ini aluminium, bukan duralium. Karena kalau kita amati itu beda-beda, teman-teman. Kalau aluminium tuh seratnya beda, kalau titanium tuh dia seratnya halus banget. Bahkan tidak ada serat, tidak berserat nih. Kalau aluminium dia masih ada kayak semacam garis-garis tipis-tipis gitu. Ciri khas aluminium. Oke, kita mendapatkan itu, dan kita mendapatkan apa lagi? Wih, kita mendapatkan ini. Ini kalau bisa disebut tuh kayak ini nih ya, teman-teman. Buat apa namanya, winch. Jadi winchnya itu nanti dicantolkan ke sini biar nanti ketika dia narik winchnya nggak cepet rusak ya, karena yang ditarik ini ada pegasnya. Ini kita dikasih loh winch hook atau winch poinnya juga ada di sini. Nyebutnya apa ya?
lupa sih namanya ini. Kalau teman-teman ingat nama ini bisa tolong dimasukkan di kolom komentar ya. Oke, kita mendapatkan link juga di sini, link-linknya juga ada. Dan semua ini di harga 6 jutaan teman-teman. Worth it nggak sih menurut Om Ewan 6 juta mendapatkan part-part kayak gini? Kalau menurutku sih worth it. Karena apa? Karena yang mahal itu ininya, titaniumnya. Ini kalau kita beli secara terpisah, ini sudah di angka 4,5 bahkan sampai ke 5 jutaan sendiri. Sampai ininya ya. Roll cake-nya mahal banget ya. Memang kalau spek kompetisi itu sudah di atas rata-rata sih. Biasanya pemain-pemain kompetisi itu memang dia hobinya itu sudah hobi yang benar-benar masuk ke ajang apa? Ajang kompetisi, ajang menunjukkan jati diri seperti itu. Wah, ini jos. Dia bahannya ringan, kuat, semuanya oke sih, nggak ada komplain ya. Yang komplain sih satu nih teman-teman, kalau menurutku komplainan di Dewan RC ini satu, yaitu apa? Cara buka bodinya yang masih agak sedikit ribet ya. Harus dikasih baut di sini ya untuk mengunci bodi ini. Kemudian kalau bodi ini terpasang juga kita agak sedikit effort karena ada beberapa part-part yang nyangkut waktu kita pemasangan gitu loh. Ya ini agak sedikit effort sih. Itu hanya di bagian buka tutupnya saja. Tapi selebihnya aman. Selebihnya aman. Kalau teman-teman sependapat selebihnya aman, tulis di kolom komentar deh. Terus untuk versi yang seriusnya gimana nih Om? Kit tapi yang versi premium package atau mungkin versi yang paling bagusnya lagi. Yap, ada teman-teman. Kalau teman-teman mau ngerakit RC ini tidak mau beli RTR karena RTR menggunakan gearbox yang ini nih. Gearbox ini kalau kita beli kit yang premium packagingnya dari 6 juta ditambahkan lagi menjadi 9 jutaan. Jadi angkanya itu selisih 3 juta. Kita mendapatkan tambahan optional part lagi nih. Ini 3 jutaan kita dapat seperti ini lagi. Ini apa lagi? Bedanya apa? Oke teman-teman, kita akan bahas satu-satu ya. Ini ketambahan lagi kalau kita pilih premium packaging, kita mendapatkan drive shaft atau kopel berbahan titanium dari Dewan RC dan ini zero slip. Nah, ini bagian slipper zone key-nya ada di bagian bawah dan ini ada bagian dimana kita bisa mengadjustment untuk pemotongan. Misalkan kalau shaftnya ini terlalu panjang, kita bisa potong suka-suka karena bagian zone key shaftnya ini ada di bagian bawah. Ini seperti mobil-mobil asli sih, ada di bagian bawah, jadi bukan di tengah seperti RC-RC kebanyakan ya. Jadi kita bisa potong di sini seberapa ukurannya. Di sini Dewan RC sudah menyediakan kayak semacam garis ukuran gitu ya, penggarisnya ya, berapa itu bisa hitung. Misalkan ini kepanjangan, kita bisa potong suka-suka nih. Mau lebih pendek itu juga bisa nanti. Kita mendapatkan kopel 2. Kopel ini ada di sini. Kopel atau drive shaft ini sudah titanium series. Berapa berat kopel ini? Ringan, kuat. Di beratnya hanya di angka 35 gram saja untuk bagian belakang, dan bagian depan ini di angka 33 gram saja. Beda ya teman-teman, di bagian belakang dan depan. Kalau yang ini versi yang pelanginya, titanium yang versi pelanginya, kemungkinan besar ini didapatkan dengan cara dipanasi sampai suhu tertentu agar dia mendapatkan warna seperti ini. Kalau ini yang dipanasi hanya di bagian sini-sini saja. Ini ada unsur-unsur pelanginya teman-teman, kalau bisa kita cek nanti. Jadi ini enggak diwarnain ya. Beda kayak ini diwarnain kuning untuk roll cake-nya titanium, tapi kalau yang di versi kit dia dikasih polosan ini yang menandakan bahwa ini benar-benar ini loh titanium. Kita mendapatkan apa lagi? Kita mendapatkan gearbox Dewan RC yang PTO. Oh ya, ini gearbox Wins Dewan RC yang PTO. Kalau di premium package atau kompetisi kit package yang versi tingginya, kita mendapatkan gearboxnya Dewan RC ini. Karena di seri yang 6 jutaan kita belum dapat, kita harus beli terpisah. Kalau yang 6 jutaan kita sudah dikasih. Dan ini beratnya di 73 gram saja. Dan gearbox LCG-nya kita dikasih gearbox Dewan RC dengan beda rasio daripada gearbox Wins-nya.
Ini gearboxnya mirip teman-teman, gearbox Wins dan gearbox utama, main gearboxnya ini mirip sekali. Tapi katanya ini perbedaannya di bagian rasio gearnya saja. Ini rasio gearnya tidak sekecil rasio gear dari gearbox Wins. Dia dimainkan di bagian rasio gearnya ini saja. Kalau Dewan RC yang versi RTR kita mendapatkan gearbox yang seperti ini. Gearbox yang kecil, rasio kecil. Kalau yang versi premiumnya kita mendapatkan gearbox yang persis seperti gearboxnya Dewan RC Wins, hanya saja rasio gearnya di dalam ini katanya berbeda, jauh lebih rapat lagi atau jauh lebih tinggi lagi rasionya. Ya karena ini sebagai gearbox utama sih, yang menurutku memang harusnya seperti itu. Oke teman-teman, kita mendapatkan apa lagi? Kita mendapatkan ini mounting untuk gearbox Wins. Kita dikasih juga mounting untuk motor gearbox Winsnya pakai outrunner, kita dikasih juga. Ini menambahkan 3 jutaan. Kita mendapatkan kopo 2 gearbox kopel titanium, 2 gearbox LCG ya, yang satu untuk Wins PTO, yang satu untuk gearbox utama, serta perintilan-perintilan Wins PTO-nya juga. Dan tentunya ini kita mendapatkan axle yang mahalnya minta ampun nih, bukan axle nih, drive shaft ya, drive shaft atau kopel yang mahalnya minta ampun. Dia menggunakan titanium dan zero slip. aduh. Gitu teman-teman, untuk review RC dari Dewan RC ini, kalau seri bongkar-bongkarnya kita akan bongkar juga ini teman-teman. Untuk RC ini apakah dalemannya seperti ekspektasi kita ya, terutama di bagian gearboxnya ini ya teman-teman, gearboxnya. Terus bagian ini juga gardanya kita akan cek. Kalau menurutku sih gardanya oke banget sih, tapi kita tetap akan cek teman-teman, karena ini sudah menggunakan Meius. Jadi kita nggak akan ngebongkar-bongkar si Meius ini karena sudah di setup sama Om Eldo. Jadi setupnya tuh bagus banget, sudah di setup sama beliau. Meiusnya sudah di setup juga, untuk gearbox Meiusnya juga di setup juga. Om Ewang nggak mau merubah settingan dari Om Eldo ini karena memang ini speknya untuk spek kompetisi. Tapi teman-teman yang perlu diingat bahwa perbedaan tadi Om Ewang sudah singgung, perbedaan gardan Meius ini kan gardan mahal nih. Ini gardannya sendiri depan belakang tuh di harga 4 jutaan. Gardan doang. Apa kelebihannya? Karena Meius ini menggunakan sistem mekanisme XCVD. Itu CVD-nya dia menggunakan 3 position atau biasa disebut dengan CVD isokinetik. Apa itu CVD isokinetik? Ini teman-teman. Ini XVD tipe biasa. Kalau teman-teman bisa lihat, ini adalah XVD tipe biasa yang sebenarnya kita sering pakai gitu. Nah, kelemahannya XVD kayak gini tuh ada di bagian kalau kita sudah muternya atau beloknya itu sudah terlalu mentok ya. Kalau mentok gini dia akan kesannya tuh akan patah-patah nih untuk di sininya, karena toleransi dari XVD itu dia ada maksimal sudut tekuknya. Jadi kalau terlalu patah belok nekuknya, dia akan namanya stress XVD atau stress kopel kalau teman-teman bilangnya kayak gitu, atau stress XVD yang dimana dia nekuknya sudah terlalu ekstrim, nekuknya kan teklek ya, akan nggak smooth lah, akan pletek gitu loh. Kalau secara main teman-teman pasti juga udah akan paham ya, kalau kita belok nekuk banget gitu pasti jalannya agak tersendat-sendat. Itu kenapa ya? Karena memang dia stres di sini. XVD-nya tuh dia akan stres karena dia benar-benar continuous drift train-nya itu disalurkan dengan tekukan itu ya terlalu terlipat. Jadi saat dia berputar dan pindah posisi ball joint-nya itu akan jeglek gitu loh. Nah, di gardan Meius ini dia sudah menggunakan gardan dengan sistem isokinetik. Dia menggabungkan 3 poin CVD, 3 poin CVD. Jadi dari awal ini kan ada 2 poin join CVD nih. Dari awal sini sampai sini aja. Ya ini kan CV1, CVD2. Dia gini tok ya. Ini dua shaft CVD-nya atau XVD kalau teman-teman. Sebenarnya XVD dan CVD itu istilahnya tuh sama sih, karena di Indonesia menggunakan XVD untuk
untuk apa, menamai yang kayak gini tuh XVD, kalau CVD itu yang pakai ball joint gitu, modelnya kayak gitu. Sebenarnya kalau di sistem pergerdanan itu XVD dan CVD itu sama sebutannya, ya sebutannya ialah CVD. CVD itu sebenarnya singkatan teman-teman. CVD itu adalah continuous, C-nya itu continuous, V-nya velocity, D-nya itu drive. Continuous velocity drive. Kalau salah teman-teman mohon dikoreksi. Continuous velocity drive artinya apa? Dia menyalurkan energi gerak dari gerak satu ke gerak yang berikutnya itu secara continuous dengan perkecepatan yang sama. Dengan perkecepatan yang sama, ketika dia beloknya terlalu nekuk, ya dia akan stres couple, stres XVD, dia akan berpindah antara join satu ke join yang lain, kan jeblek jeblek gitu. Nah, di bagian CVD-nya Meius dia menggunakan isokinetik, dia menggabungkan tiga position CVD. CVD 1, CVD 2, tengahnya lagi masih ada lagi penggabungnya antara CVD 1 dan CVD 2. Ini yang ketiga yang ada bagian tengah. Lucu ya? Ya ini teman-teman kalau bisa lihat, di sini juga ada contohnya. Kalau kita putar secara continuous dan dia benar-benar patah banget kayak gini. Ini kita akan putar, SVD-nya patah nih ya, patah banget. Kita akan putar, halus pun dia akan tetap halus. Karena perputaran isokinetik ini benar-benar membuat sudut belok yang sangat tajam seperti ini tetap halus dan semut. Tidak terjadi patah-patah di bagian akhir. Di bagian akhir rotari ini tidak akan terjadi patah-patah. Gardan mahal menggunakan shaft heavy duty juga, baja juga, tapi sepertinya chromoli atau bukan, saya nggak tahu teman-teman, karena Meius ini minim informasi. Yang informasinya adalah dia menggunakan metal dan dia menggunakan kualitas yang bagus, heavy duty, dan kemungkinan besar ini produknya adalah baja ya. Menggunakan continuous driftnya, dia menggunakan isokinetik. Ini kelebihannya kalau kita beloknya sangat kecot, sangat belok, pergerakannya itu tidak tidak patah-patah, halus sekali. Oke, sangat halus teman-teman. Nice sih. Oke teman-teman, untuk video kali ini kita akan langsung saja bagian teardown ya. Kita akan melakukan teardown bagian gardan bawaannya di Dewan RC. Kita juga akan melakukan teardown di bagian gearboxnya Dewan RC yang versi RTR-nya ini. Kemudian kita juga berkesempatan untuk melakukan teardown juga membandingkan gearbox dari Dewan RC yang versi premium packaging. Kita juga bisa melakukan teardown, nanti kita akan cek dulu teman-teman ini bagian kopelnya, apa istimewanya kopel titanium ini. Selebihnya elektrikal dan lain-lain memang josi Dewan RC, nggak perlu kita waterproof ulang. Servo brushlessnya tinggal kita pakai aja karena memang sudah di resin dari Dewan RC-nya 70 kilo brushless system. Nice. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke teardown bagian ini. Yuk langsung aja cek kidot. Oke teman-teman, sekarang kita saatnya untuk teardown RC ini, karena RC ini sudah beberapa bagian power terrainnya diganti sama Om Eldo. Jadi kita tidak men-teardown si Meius, kita men-teardown ke gearbox bawaannya yang sudah benar-benar dilepas. Ini gearbox bawaan dari Dewan RC RC yang versi RTR dan gardan bawaan dari Dewan RC yang versi RTR-nya. Ini depan belakang sama, ini menggunakan dar dan depan semua, dan dia menggunakan servo on axle ya. Kita akan teardown ini sekaligus kita akan coba buka untuk bagian shocknya ini. Ini shock bawaan, ini shock bawaan wajib kita bongkar ya teman-teman, karena kita ingin mengetahui apakah shock bawaannya ini sudah proper atau belum, seenak apa. Kemudian juga kita akan lihat juga ini yang sudah Om Ewa buka, sedang Om Ewa buka ini adalah velg dari Dewan RC nya yang menggunakan velg plastik. Ini velg plastik dengan model chrome. Oke, kita akan coba akses dulu ke bagian shocknya ya teman-teman, karena memang shocknya ini shock yang mungkin idola buat teman-teman yang kalau mau ngambil shock dari Dewan RC ini, karena katanya shocknya Dewan RC itu lumayan enak.
akan cek, kita akan buka dulu. Oke teman-teman, untuk shocknya ini sudah terlepas teman-teman. Dia menggunakan single spring, jadi shocknya ini menggunakan single spring. Dia dengan panjang di angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kah panjangnya? Depan dan belakang sama. Oh berbeda teman-teman. Yang bagian depan dia menggunakan shock dengan end rodnya lebih panjang. Ini nanti Om Ewa akan tunjukin ya. End rodnya ini kan lebih panjang, dia di angka 10 cm, bukan di 11, ternyata dia jadi 10 cm atau di 100 mm. Sedangkan yang ini shocknya di angka 90 mm atau di 9 cm. Ya ini yang bagian membedakan bagian sininya. Ini yang versi depan itu yang dia end rodnya itu panjang. Untuk tabung shock dan springnya itu sama. Travelnya pun bakalan sama juga. Kita akan cek untuk shock ini teman-teman. Apakah shock ini sudah menggunakan seal yang enak atau sealnya rembes. Kita akan cek. Bagian kap ini nggak bisa dibuka, jadi kita mengaksesnya itu udah harus dari bawah. Oke. Untuk lubang pistonnya ini ada 4 biji lubang pistonnya. Berarti sirkulasi oli ini sangat lancar sekali ya teman-teman. Untuk sealnya aman sih, dia ada 2 biji di sini. Ini ada seal juga untuk penutupnya dan olinya sudah terpasang di sini. Om Ewa tidak akan men-setup oli ini lagi karena ini sudah di-setup sama Om Eldo. Oke, nah sih teman-teman, ini seperti layaknya shock inner spring ya. Bener-bener mirip banget shock inner spring. Oke, kita akan tutup kembali. Untuk pistonnya sih enak, dia nggak gasrup, enggak, dia licin banget. Feel-nya tuh bener-bener dia licin, nggak ada yang gasruk-gasruknya sama sekali. Kalau misalkan shock ini dikasih oli yang kental dan ini sebagai secondary shock untuk shock tambahan aja di sini, ini masih oke sih, karena bisa mengimbangi reboundnya. Kalau ini di setup untuk oil shock yang oli shock yang kental ya, ini bisa dikasih oil shock yang lebih encer lagi biar nanti reboundnya itu bisa dapat. Biasanya kan ada double shock spring ya kayak gini ya. Nice untuk shocknya teman-teman. Dia full metal semua, nggak ada shock yang plastik-plastik di bagian sini. Oke. Untuk roda kita mendapatkan velg bedlock dengan 5 pengunci di sini. 5 pengunci saja. Ini velgnya nylon, di sininya nylon. Di sini ada plastik yang modelnya tuh chrome. Jadi ini bukan besi atau stainless ya. Ini plastik yang di model chrome gitu. Nah sih, meskipun bobotnya kurang berat, kalau misalkan teman-teman mau melakukan counterweight di bagian velg ini sepertinya harus diganti dengan velg yang metal atau brass. Karena mungkin di Emeraldo juga sudah menggunakan Meus dan dia sudah berat banget di bagian gardannya. Jadi untuk mengimbangi biar tidak terlalu berat di bawah, ya ini pilihan yang tepat sih untuk. Karena sebelum kita bongkar-bongkar semuanya ya teman-teman, kita akan lihat dulu untuk kopolnya ini. Nah ini kopol Dewan RC. Jadi kopolnya ini tuh sebenarnya kopol titanium. Dia ada biru-birunya di sini kayak keunguan gitu ya. Karena memang dia kena panas waktu saat pemotongan CNC dan lain-lain. Jadi dia berubah warna. Kemudian aslinya sih kayak gini aja teman-teman. Ini batang shaftnya saja dan ini adalah Yonki ya. Yonki atau ini kalau biasa disebut reduksinya ya teman-teman. Reduksinya kalau misalkan mengakomodasi shock itu travel naik dan travel turun di sini. Biasanya di tengah. Nah ini itu di paling bawah atau bisa dipasangkan di paling atas di dekat gearbox. Tapi biasanya sih di bagian bawah. Nah, kenapa kopol-kopol kayak gini yang dibutuhkan? Karena
shaftnya ini kalau misalkan kita potong, dia tidak ada ngaruhnya sama bagian sini. Kalau kita bagian tengah kan biasanya harus potongnya tabung, karena tabung itu ada penguncinya kayak gini. Ya, yang ditabung itu kalau kita potong biasanya udah habis penguncinya. Kalau ini dia penguncinya lurus sampai bagian mentok, bagian terakhir tuh tetap ada pengunci bintangnya kayak gini teman-teman. Dan kita bisa potong bagian asnya sini sesuai keinginan. Di sini ada garis-garisnya. Nah, misalkan wheelbase kita pendek, ya sudah kita motong ini aja. Jadi kopel ini tuh kopel yang bisa di adjustable untuk panjang pendeknya ya teman-teman. Dan sukanya kopel ini tuh dia anti slick, tidak ada slick sama sekali nih, langsung berputar tanpa adanya gap atau tanpa adanya slick. Satu-satunya kopel yang paling mahal yang saya temui ya teman-teman, bisa 1 juta 2 kopel kayak gini. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Saatnya kita bongkar dulu gearbox dari Dewan RC yang versi RTR. Bahkan sampai kita tuh nggak perlu membuka di bagian skid sampingnya ya, skid pad sampingnya ya. Jadi gearbox ini simple aja dengan reduksi gear yang sangat kecil. Untuk gearnya kita dikasih 2 gear saja di sini untuk reduksinya. Jadi ini spur gearnya langsung dikecilin terus langsung ke drive shaft. Bener-bener rasio yang sangat pendek sekali. Ini rasio yang sangat pendek sekali ya teman-teman. Dari ini dianggap aja ini spur gear karena memang gear ini langsung bersinggungan dengan pinion dari motornya. Ya ini kita dikasih pinion dari motornya seperti ini. Pinionnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 T. Ini pinion 9T. Ya tentu ini pinion torsi karena memang rasionya kecil. Rasionya besar. Sebenarnya kalau kita bicara jumlah gigi dan perbandingan rasio itu sedikit terbalik teman-teman, memang terbalik sih. Jumlah giginya 9 dengan jumlah gigi yang 11 itu rasionya akan jauh lebih tinggi yang jumlah giginya 9. Kenapa bisa begitu? Karena perputaran rasio gearnya itu terjadi sangat banyak. Misalkan dia baru berputar 1 kali rodanya, pinion itu bisa berputar sampai ke 15 atau 20 kali. Rasionya seperti itu. Yang itu termasuk rasio gear kecil. Oke, seperti ini pemasangannya. Kualitas gear ini bisa dibilang bagus sih. Kalau kita lihat ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan comparison dengan gearbox yang versi premium packagingnya ya teman-teman. Ini gearboxnya mirip banget dengan gearbox Dewan RC PTO. Kita akan cek dulu rasio yang terjadi di sini apakah sama dengan gearbox yang bawaannya ini. Gearbox ini dan ini tuh sama teman-teman. Dia gearbox sama-sama gearbox LCG. Cuma gearnya ini 2 biji saja, 2 rasio gear saja yang terjadi di sini, persis sekali sama. Coba akan kita hitung rasionya ya. Berarti ini tak buka lagi. Udah tak pasang ya. Kita akan coba buka. Jumlah gearnya apakah sama? Oke, ini sudah kita buka kedua gearboxnya teman-teman. Nah, ini sama-sama gear shaft bagian drift train. Apakah sama? Kita butuh waktu untuk menghitungnya dulu ya. Aku butuh spidol untuk menandai. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 25, 26, 27. Oke, ini 27 gigi, 27 tit.
Dan sedangkan ini gearbox bawaan si versi RTR, kita akan coba hitung juga berapakah titnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 27. Sama dong. Kita akan coba ya teman-teman, apakah gear ini itu bisa masuk ke bawaannya yang versi LCG, yang versi premiumnya. Boom, sama. Sama. Oke, penasaran lagi, kita akan coba cek jumlah gigi yang ada di bagian ini. Spur gearnya. Ini kalau kita sebut ya spur gearnya ya, karena nggak ada gear lain selain spur gear yang ada di sini. Gear kecilnya kita akan bandingkan juga sama gear kecil bawaan. Oke, kita akan coba hitung untuk gear dari stoknya dulu ya, bawaan dari RTR-nya. Yang gear kecilnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 gigi. Yang sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama juga 8 gear, 8 tit. Kalau yang bagian spurnya kita akan cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Untuk gear yang paling besar ini dia di angka 24 tit, yang di bagian kecil ini di 8 tit. Untuk yang versi LCG gearbox terbarunya, bukan terbaru ya, versi premium packagingnya. Nah, ini yang versi RTR kita akan hitung untuk spur gearnya, berapa titnya. Tadi 24 kan. Kita akan cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Sama persis. Wow. Berarti bisa disimpulkan bahwa gearbox bawaan stok ini yang versi RTR dan gear yang ini yang versi LCG-nya yang kita ada tambahan 3 juta. 3 juta loh guys. Ini bedanya hanya di bagian ini rebah dan ini tinggi. Kalau misalkan posisi tinggi seperti ini, posisi seperti ini, motor itu nangkring di atasnya. Ini ya ibarat kata ini motor ya teman-teman. Aduh, yang mana ya? Ibarat kata inilah. Ini motor. Ini motor akan nangkring di atas gini teman-teman. Ya ini membuat distribusi bobotnya kurang ya. Kurang ke bawah, dia masih ada sedikit-sedikit limbung karena motornya posisinya terlalu nangkring di bagian atas. Tetapi kalau ini direbahin, dia menggunakan casing gearbox yang ini motor akan sejajar seperti ini. Dia akan sejajar dan dia lebih rendah daripada yang versi RTR-nya. Artinya apa? Kedua gearbox ini memiliki rasio gear yang sama, cuma posisi motornya yang dibedakan. Ini kita mendapatkan keuntungan dengan motor yang jauh lebih rendah posisinya dibandingkan yang versi Dewan RC RTR-nya yang motornya jauh lebih tinggi nangkringnya. Menarik sih. Oke teman-teman, seperti itu untuk dari gearbox Dewan RC versi stok RTR dan versi yang premium packagingnya. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba untuk buka gearbox dari Dewan RC yang versi Wins PTO-nya ya. Apakah dia menggunakan rasio gear yang sama? Ya katanya sih berbeda untuk rasionya. Ya ini menggunakan motor Outrunner di angka 1200 kV atau 1800 kV paling cocok. Atau kalau mau teman-teman pakai Fusion Mini 16 boleh. Kalau saran sih kasih reducer aja biar Fusion Mini-nya tidak terlalu memaksakan diri untuk fork-nya agar dia menarik bebannya begitu besar, karena memang rasio gearnya itu kan kecil. Ya tambahkanlah reducer untuk Fusion Mini 16-nya. Kalau misalkan pakai brushless, sensorless seperti Outrunner gitu aman-aman saja sih. Cari kV yang paling rendah 1200 atau 1800 atau 1600 sih masih oke, masih well. Jangan yang sampai di 2000 ke atas ya, 2200, 2500, 2800 tuh nanti torsinya hilang deh. Oke, kita akan buka saja teman-teman. Apakah ini menggunakan motor yang sama? Menggunakan gear rasio yang sama. Tadi bisa dikonfirmasi ya untuk gear rasionya. Jadi angkanya kan 8T
9T, kemudian 24T dan 27T. Oke, kita simpan itu. Kita akan coba buka di gearbox PTO-nya. Apakah sama? Kalau sama sih ya ini bisa jadiin PTO juga. Oke. Nice, sudah terlepas teman-teman. Dia berbeda shaftnya. Kalau yang ini dia ada shaftnya depan belakang. Yang pakai gearbox ini dia ada shaftnya kan depan belakang gini. Kalau ini dia cuma di bagian depan sini saja yang sedikit memanjang sih. Ya panjang ya. Untuk digunakan sebagai drum. Untuk motornya juga gearnya juga berbeda, dia warnanya hitam. Oh, nice, sudah tercabut. Kita hitung dulu untuk rasio gear yang di spur gear ini ya, teman-teman. Bagian ujung ini kan tadi 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ya tadi ya, teman. Yang 8 itu kan pinionnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sama. Kemudian kita akan cek ini, gearnya ini, rasionya berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Sama persis. Ini gearnya yang sama persis. Oke, ini harusnya 27. Karena keduanya tadi sudah kita hitung. Kalau ini 27 sih sama semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Sama persis. Kita teman-teman untuk gearbox sudah kita bongkar semua dan teman-teman sudah mendapatkan informasi. Sekarang kita akan bongkar gardan dari bawaan RC1 RC RTR version. Oke, kita akan cek dulu teman-teman. Yang jelas kita akan lepas bagian steering hubnya atau steering linknya. Oh nice. Yap teman-teman, untuk asnya seperti ini. Asnya chromoly. As chromoly. Wow, oke sih. Gear portalnya dia metal. Kita akan sekalian buka gear portalnya ya. Oke, untuk gearnya sudah terekspos teman-teman. Dan gardan ini full bearing ya. Ya jelas lah, gardan Super 10 ya memang kebanyakan harusnya sudah menggunakan bearing lagi, bukan pakai bushing seperti Super 12. Oke, sudah terlepas bagian cover bonggolnya. Wow. Axle bonggolnya teman-teman, dia sudah menggunakan gear hitam. Mantap sih. Tapi tidak seperti gear yang model-model gardan Vanquish gitu ya. Dia ada penguncian bearing terpisah. Kalau ini penguncian bearingnya ada di cover gardannya. Ini mirip-mirip gardan SCX-10 generasi kedua untuk sistem mekanismenya. Jadi kita bisa mengeluarkan gear bevel ini dan pinion setelah kita melepaskan kedua as yang gabung di sini ya. Oke gitu teman-teman, untuk Dewan RC RFC versi Tivuri sudah kita oprek semua, kita sudah buka semua dan teman-teman sudah mendapatkan gambaran juga, informasi juga. RC RTR ini sudah cukup bagus. Gardannya teman-teman bisa lihat sendiri, gardannya heavy duty banget, bagian dalamnya juga full metal nih. Baja semua ya, heavy duty baja semua, sampai gear-gear portalnya pun juga sama baja semua. Ditambah lagi dia menggunakan as yang sudah model kayak Vanquish ala-ala chromoly gitu ya. Ini entah ini chromoly beneran atau entah memang ini coatingnya yang mirip chromoly. Setidaknya coatingnya Vanquish dan Dewan RC ini mirip sekali.
Dan sepintas nampak kekuatannya itu juga jauh lebih rigid dan lebih presisi lagi karena memang build quality potongan-potongan as dan shaft-shaft ya ini tuh bagus dan rapi banget teman-teman. Mesinnya yang dipakai mesin berkualitas tinggi dan presisi sekali. Kemudian untuk versi Dewan RCRFC itu ada 3 versi sebenarnya. Dari versi yang pertama, versi kit, standar kit yang kita mendapatkan body sampai ke kasis dan link serta skid plate gitu, terus termasuk roll cake-nya juga yang versi titanium di harga 6 jutaan. Kemudian kalau yang naik sedikit yang competition kit atau yang performance kits itu kita mendapatkan gearbox yang versi performance high performance dengan LCG, penempatan motor yang di samping sisi kiri tapi tidak terlalu nangkring. Kalau yang versi RTR tinggal kita gas aja, kita mendapatkan remote yang spesialnya ini menggunakan remote Doom versi X10P350 yang sudah dimodding 4WS dan winch-nya itu sudah ada winch depan di sini yang pakai kenap geser dan gesernya tuh bagus kayak versi-versi Sanwa gitu ya, ala-ala versi Sanwa. Ini juga ada kenop untuk winch bagian belakang sudah disediakan juga dan ini sudah dimodding juga biar bisa support 4WS. Sebenarnya ini remote sudah oke sih, tinggal kita jalan aja. Kita dikasih ban yang sudah bedlock meskipun bannya ini bedlocknya plastik tapi finishing chrome di bagian plastiknya ini oke banget. Ini bedlock nylon sih. Kemudian kita mendapatkan frame juga yang sama seperti framenya kompetisi kit. Kita mendapatkan frame yang versi karbon. Kemudian kita juga mendapatkan Fusion SE yang di rebranding oleh Dewan RC yang 1800 kV. Dan kita mendapatkan gearbox winch PTO juga plus motor outrunner-nya loh. Tinggal kita colok baterai saja, RC-nya sudah jalan dan siap melengkapi ajang RC-RFC yang akan diselenggarakan bulan Oktober 2026. Buat teman-teman yang mau ikutan join di RC-RFC competition, nanti teman-teman bisa cek regulasinya di bagian bawah. Silakan teman-teman cocokkan sama kitnya. Kit apapun itu, tidak harus kit Dewan RC. Kalau nggak mau ribet ya boleh pakai kit RTR ya Dewan RC. Ini sudah pastinya cocok sekali, tinggal menambahkan beberapa part aksesorisnya saja seperti dashboard, jok, aksesoris penunjang lain seperti shackle, terus kemudian ancor, kemudian action figurnya 2 dan engine bay serta mufflernya juga harus ada. Dan teman-teman kalau misalkan mau bangun dengan kearifan lokal itu juga diperbolehkan sekali, yang penting regulasinya masuk saja lah. Roll cake-nya itu juga harus ada, bebas mau roll cake custom itu sih sebenarnya bebas sekali teman-teman, tidak ada pandangan apapun mengenai roll cake harus yang titanium tuh ya enggak, karena kelebihan titanium hanya di bobotnya saja yang hanya di 250 gram. Untuk roll cake-nya sendiri ini sangat-sangat ringan sekali. Buat teman-teman yang mau join silakan langsung join aja, cek regulasinya dan nanti ditunggu kedatangannya di bulan Oktober 2026. Langsung ke Asia Extreme RCRFC Rainforest Challenge. Kita ikut ke ajang internasional nih. Sewaktu-waktu nanti Indonesia naik podium, ya Indonesia bisa mewakili RCRFC yang mengharumkan nama bangsa Indonesia dan ada perwakilan dari cabang olahraga RC Offroad dengan regulasi Asia. Jadi agak sedikit bangganya lah, selama ini kita vakum di dunia RCRFC, negara-negara lain sudah pada ikut serta, kita ketinggalan dan jangan sampai ketinggalan ini memperburuk keadaan ya. Karena kemarin sudah mengharumkan nama baik, jadi ada teman-teman yang ikut ke sana itu alhamdulillahnya menyabet beberapa nominasi-nominasi. Nah, nanti di bulan Oktober pastinya Indonesia juga bisa ikut bersaing lah di ranah internasional. See you next time, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Silakan kalian mempertimbangkan sendiri mau kit yang versi standar, performance kit atau kit yang bagus atau langsung beli yang RDR-nya saja, itu tidak ada salahnya. See you next time, salam satu hobi dan ciao. Wah, ngalamat ini, ngalamat racun ini. Yap, kita rakit dulu kembali. RCRFC